Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kevin Sinaga dengan NPM 198320329. Mata kuliah pasar modal yang dibimbing oleh Pak Zawil Huda Mustad, SAMM. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, jenis-jenis, manfaat, dan aktivitas perkembangan pasar modal di Indonesia pada saat ini. Kita mulai dari pengertian pasar modal. Undang-Undang Pasar Modal Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Menjelaskan pengertian pasar modal adalah aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan efek dan penawaran umum antara pelaku dan perusahaan emiten. Jadi, secara umum kita bisa lihat pengertian pasar modal adalah kegiatan dalam melakukan transaksi jual beli surat berharga atau efek antara investor dan perusahaan emiten serta pelaku pasar modal lainnya. Kita masuk langsung ke jenis-jenis pasar modal. Jenis-jenis pasar modal terdapat beberapa jenis pasar yang tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan investasi, tetapi juga untuk pendanaan perusahaan ataupun institusi lainnya. Berikut pasar modal yang pertama kita bisa lihat di sini, pasar perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Penawaran saham perdana atau Initial Public Offering adalah jenis pasar modal di mana untuk pertama kalinya perusahaan atau pihak emiten menjual saham atau obligasi ke masyarakat umum. Bisa dikatakan pertama kali karena surat berharga ini belum dicatatkan di bursa efek. Namun, harga dan jumlah surat berharga sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan. Yang kedua itu adalah pasar sekunder, yaitu atau secondary market. Ketika permintaan dalam pasar IPO melebihi jumlah ketersediaan, pihak pembeli atau investor dapat membeli surat berharga lainnya di pasar sekunder. Dalam pasar ini terdapat aktivitas jual beli antar investor tanpa pembatasan ketersediaan surat berharga, jadi bebas dalam membelinya. Yang ketiga yaitu adalah pasar ketiga itu adalah third market. Jenis pasar modal selanjutnya itu disebut sebagai over the counter atau OTC. Proses jual beli yang ada dalam pasar ini terjadi antara anggota bursa dengan investor atau pembeli. Persoalan harga pun ditentukan oleh anggota bursa. Jadi dalam transaksi anggota bursa akan bersaing satu sama lain untuk menjual surat berharga yang baik, karena satu surat berharga dapat dijual lebih dari satu anggota bursa. Yang keempat adalah pasar keempat, forward market. Dalam jenis pasar modal keempat ini, kegiatan jual belinya dilakukan oleh investor jual dengan investor beli dan tidak menggunakan perantara efek. Umumnya pasar keempat ini hanya bisa dijalankan oleh para investor besar untuk menghemat biaya transaksi jual beli. Jumlah nilai transaksinya juga sangat besar. Biasanya mereka bertransaksi langsung lewat Electronic Communication Network atau ECN. Kita masuk fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal kita langsung tidak lepas dari fungsi pasar modal yang mencakup dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Kita masuk pertama yaitu fungsi ekonominya. Pasar modal memiliki fungsi ekonomi sebagai fasilitas atau wadah yang mempertemukan dua kepentingan. Pihak yang dipertemukan di pasar modal itu yaitu pihak yang memiliki dana berlebih atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Yang kedua yaitu fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal bisa memberikan kesempatan untuk mendapatkan imbalan atau return bagi pemilik dana. Kita masuk langsung ke manfaat pasar modal. Berikut ini beberapa manfaat dari adanya pasar modal di Indonesia, yaitu yang pertama, pasar modal sebagai wadah pengalokasian dana. Investor jika ingin melakukan investasi pada beberapa perusahaan bisa dengan membeli efek-efek yang baru ditawarkan atau yang diperdagangkan di pasar modal. Yang kedua, pasar modal menjadi alternatif investasi. Banyak alternatif investasi yang ditawarkan di pasar modal memperoleh keuntungan dan beberapa risiko tertentu. Keuangan dan risiko yang didapatkan tergantung dari jenis instrumen pasar modal yang diinvestasikan oleh investor. Yang ketiga adalah investor bisa membeli perusahaan. Dalam pasar modal, orang investor juga bisa memilih perusahaan yang akan dimilikinya. Investor bisa memilih mana perusahaan yang sehat dan memiliki prospek baik sehingga memungkinkan investor mendapatkan keuntungan dari pasar modal tersebut. Yang keempat adalah pelaksanaan perusahaan secara profesional dan transparan. Adanya ikut serta dari masyarakat dalam kepemilikan perusahaan bisa mendorong perusahaan untuk menerapkan manajemen yang lebih profesional. Selain itu, juga bisa mendukung perusahaan agar lebih efisien dan orientasinya lebih kepada keuntungan.
sehingga bisa menciptakan kondisi yang lebih baik bagi para investor. Yang kelima adalah meningkatkan aktivitas ekonomi nasional. Pasar modal bisa memudahkan perusahaan-perusahaan dalam mendapatkan dana, sehingga bisa mendorong adanya perekonomian nasional agar menjadi lebih maju, sehingga kedepannya bisa menciptakan banyak kesempatan kerja bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah. Langsung kita masuk ke aktivitas perkembangan pasar modal era pandemi pada saat ini. Nah, kalau kita bisa lihat agar kegiatan bisnis berjalan tanpa melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diprogramkan pemerintah. Kegiatan bisnis juga tersebut secara online dijalankan oleh berbagai perusahaan, termasuk perdagangan saham di pasar modal Indonesia. Sebagaimana data statistik publik yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada akhir tahun 2018 hingga akhir tahun 2019 menunjukkan kenaikan jumlah investor dari 1.619.372 menjadi 2.484.354 atau terdapat peningkatan sebesar 53,41%. Namun demikian, pada akhir tahun 2020, jumlah investor sudah mencapai 3.880.753 meskipun pandemi sedang berlangsung. Hal ini menandakan bisnis di pasar modal lebih menjadi pilihan masyarakat daripada bisnis real yang sedang terpuruk saat pandemi ini, karena adanya pembatasan sosial berskala besar atau yang sering biasa kita sebut adalah PSBB. Namun kemudian pada perdagangan indeks harga saham gabungan pada awal munculnya pandemi mengalami penurunan terparah di mana pada tahun 2019 perdagangan IHSG masih di angka 6.300 dan terus mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah pada angka 3.900 dalam waktu 3 bulan di masa pandemi. Penurunan tersebut terdampak adanya keputusan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang ditekan pada 31 Maret 2020 yang mengatur pembatasan sosial berskala besar sebagai respon terhadap COVID-19. Tersebut membuat respon investor cukup beragam sehingga IHSG terus merosot dan rebound di kalangan investor. Meskipun adanya peningkatan jumlah investor yang tinggi, jumlah volume transaksi di tahun 2019 masih lebih banyak dari tahun 2020. Dalam catatannya, Bursa Efek Indonesia pada 2019 lalu volume transaksi mencapai 36.534.947,048, sedangkan pada 2020 atau pada masa pandemi jumlah mencapai penurunan. Hal ini mencerminkan sebagai besar perilaku investor cenderung wait and see, menunggu waktu yang tepat untuk melakukan transaksi. Kondisi pasar memiliki volatility cukup tinggi apabila dilihat dari transaksi per hari atau per minggu pada kuartal 2 hingga 3 tahun 2020. Investor yang biasa disebut trader memanfaatkan kondisi ini dengan melakukan transaksi cepat, tentunya disertai risiko yang tinggi. Bulan Maret merupakan bulan dengan volatilitas tertinggi di tahun 2020 dengan indeks tertinggi area 5.700 dan terendah area 3.900. Selain itu, pada kuartal keempat, ternyata tepatnya bulan Oktober mulai menunjukkan rebound sehingga IHSG dapat kembali ke area 6.000. Secara umum, mulai dari bulan Maret hingga bulan Desember 2020, IHSG mulai menunjukkan kestabilan harga meskipun ada penurunan di bulan Desember. Strategi pemerintah dalam memberlakukan PSBB dirasa tepat meski sedikit terlambat melihat dari grafik kenaikan IHSG dimulai dari bulan April 2020 hingga tahun tutup buku 2020. Di tahun 2021, Bursa Efek Indonesia melalui siaran resminya mengemukakan bahwa sebagai upaya mengembangkan pasar modal Indonesia agar kegiatan perdagangan senantiasa berjalan dengan teratur, wajar dan efisien, PT Bursa Efek telah mengumumkan jadwal penerapan free float dalam penghitungan indeks. Sampai saat ini terdapat 38 indeks di BEI dan terdapat 9 indeks yang sudah menggunakan metodologi free float. Indeks lainnya masih menggunakan metode rata-rata tertimbang atas kapitalisasi pasar atau market capitalization weighting yang membuat penghitungan indeks harga sahamnya menggunakan seluruh saham tercatat. Jadi teman-teman, di sini adalah penjelasan dari aktivitas perkembangan pasar modal di Indonesia pada saat era pandemi. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.